Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dengan NIM 14.222.0017. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa getaran pada transmisi mesin sepeda motor. Latar belakang. Getaran merupakan fenomena dinamis yang sering terjadi pada berbagai jenis mesin, termasuk mesin motor. Dalam konteks mesin motor, sistem transmisi berfungsi sebagai jembatan penghubung antar sumber tenaga, yaitu mesin dan roda penggerak. Fungsi utama dari sistem transmisi adalah meneruskan tenaga dari mesin dengan efisiensi dan kestabilan yang optimal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa getaran yang terjadi pada komponen transmisi dapat membawa berbagai masalah serius. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja mesin, tetapi juga dapat berakibat pada keselamatan dan kenyamanan pengendara. Nah, untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama getaran, khususnya ketidakseimbangan roda gigi dan keausan pada komponen transmisi. Menelaah pengaruh ketidakseimbangan roda gigi terhadap tingkat getaran yang terjadi. Yang ketiga, menganalisis sejauh mana keausan pada komponen transmisi seperti kopling dan rantai berkontribusi pada terjadinya getaran. Untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah memberikan pemahaman yang lebih dan dalam mengenai analisa getaran pada transmisi mesin motor dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kedua, mendorong penerapan metode perawatan prediktif yang dapat mengurangi biaya dan waktu pemeliharaan dengan mendeteksi masalah lebih awal. Berkontribusi pada keselamatan pekerja berkendara karena mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh masalah mekanis. Nah, untuk jenis penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi karakteristik getaran pada sistem transmisi mesin motor. Data getaran dikumpulkan melalui pengukuran langsung menggunakan alat ukur getaran berupa sensor akselerometer yang terpasang pada bagian transmisi motor. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian, yang pertama sensor akselerometer, analisis frekuensi, interpretasi spektrum getaran. Nah, untuk prosedur penelitian, yang pertama adalah persiapan alat dan instalasi sensor, pengukuran getaran, pengumpulan data, analisa data, dan evaluasi atau interpretasi. Nah, untuk variabel penelitian yang digunakan ada tiga. Yang pertama yaitu variabel bebas. eh, untuk meneliti tingkat keausan pada komponen transmisi seperti kopling, gear, dan rantai. Dan juga untuk meneliti ketidakseimbangan roda gigi. Variabel terikat digunakan untuk meneliti intensitas dan frekuensi getaran yang dihasilkan oleh sistem transmisi. Dan yang ketiga adalah variabel terikat untuk meneliti kecepatan mesin, tipe motor yang digunakan, posisi pemasangan sensor. Nah, untuk teknik analisa datanya, yang pertama adalah analisa waktu. Data getaran ditampilkan dalam domain waktu untuk melihat pola umum getaran. Yang kedua, analisa frekuensi. Data dikonversi ke domain frekuensi menggunakan metode FFT untuk mengidentifikasi komponen frekuensi dominan yang menunjukkan sumber getaran tertentu. Yang ketiga, perbandingan nilai RMS. Nilai RMS dari getaran dihitung dan dibandingkan antara kondisi yang berbeda. RPM rendah, PS tinggi, komponen aus, PS baru. Interpretasi spektrum getaran berdasarkan literatur dan referensi standar. Setiap puncak frekuensi dikaitkan dengan jenis masalah mekanik tertentu seperti keausan dan ketidakseimbangan. Kesimpulan,
Penelitian ini menunjukkan pentingnya analisis getaran pada sistem transmisi motor dari identifikasi dan diagnosis kerusakan sehingga pengembangan teknik pengendalian getaran yang lebih efektif. Studi-studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan teknologi otomotif, pemantauan kondisi, pengembangan metode analisis yang lebih canggih, dan aplikasi teknologi baru adalah area yang harus dikembangkan untuk meningkatkan performa, keandalan, dan keamanan kendaraan bermotor. Penelitian yang lebih lanjut di bidang ini sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam industri otomotif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.